Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibni Abdillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Para pendengar rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang babus sidqi, yaitu suatu bab yang menjelaskan tentang hakikat jujur. Kalau kita lihat, jujur dalam bahasa Arab adalah as-sidqu. Orang yang jujur disebut as-siddiq. Apa itu jujur? Jujur adalah kesesuaian antara niat dengan ucapan dan perbuatan seseorang. Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan kita mempunyai gelar Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Gelar ini diberikan masyarakat Mekah ketika beliau berumur 35 tahun. Artinya ketika itu beliau belum dilantik menjadi Rasulullah atau belum dilantik menjadi Nabi, tetapi oleh masyarakat Mekah sudah diberi gelar Al-Amin, orang yang amat terpercaya. Kenapa? Karena beliau mempunyai sikap jujur dan integritas yang tinggi. Beliau tidak pernah berdusta. Hal ini diperkuat dengan firman Allah dalam surah Asy-Syura ayat 107. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inni lakum rasulun amin. Sesungguhnya aku adalah seorang rasul terpercaya yang diutus kepadamu. Para nabi, para rasul mempunyai sifat wajib yang harus dimiliki. Yang pertama, siddiq. Nabi dan rasul harus jujur. Yang kedua, amanah. Beliau harus dipercaya. Tabligh, menyampaikan. Patonah dan cerdas. Tentang hal ini, misalnya Allah berfirman dalam Quran surah Maryam ayat 41. Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqon nabiyya. Ceritakan, hai Muhammad, kisah Ibrahim di dalam Al-Quran. Sesungguhnya dia, Ibrahim, adalah seorang yang sangat benar dan membenarkan lagi seorang nabi. Nabi Ibrahim orang yang sangat benar dan sangat jujur. Dalam surah Maryam ayat 54, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Ceritakan, hai Nabi Muhammad, kisah Ismail di dalam Al-Quran. Sesungguhnya dia orang yang benar janjinya, seorang rasul dan seorang nabi. Di dalam ayat ini Nabi Ismail pun sebagai orang yang jujur benar janjinya. Dalam surah Maryam 56 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wadhkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqon nabiyya. Ceritakan, hai Muhammad, kisah Idris
di dalam Al-Quran, sesungguhnya dia adalah orang yang sangat benar dan membenarkan lagi seorang nabi. Di sini Siddiqon, ayat Maryam 56, juga ayat Maryam 41 mengatakan Siddiqon mubalagos, orang yang sangat jujur, orang yang sangat membenarkan. Kalau kita lihat Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar As-Siddiq, kenapa dia punya gelar As-Siddiq, orang yang sangat jujur? Ini disebabkan ketika Nabi melakukan Isra Mi'raj ke Masjidil Aqsa, paginya Rasulullah mengkabarkan hal itu kepada warga Mekah. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Sampai mereka yang tadinya beriman dan mempercayai Nabi, ada yang murtad karena peristiwa Isra Mi'raj tersebut. Abu Bakar pun berkata, aku membenarkannya pada perkara yang lebih dari itu. Apa kata Abu Bakar? Jangankan Isra dari Mekah ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Mekah ke Palestina, hanya hitungan jam. Lebih dari itu, aku percaya. Bahkan Rasulullah sampai ke Sidratul Muntaha. Ketika itu kemudian Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq, orang yang membenarkan dan jujur terhadap peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bisa dilihat dalam Ibnul Asir, Usdul Gobah fi Ma'rifati Sahabah, juz 3 halaman 310. Para pendengar rahimakumullah, Imam Ghazali menyebut ada 5 bentuk kejujuran. Ini bisa dilihat dalam Ihya Ulumuddin. Yang pertama, sidqun fil qaul, jujur dalam ucapan. Tiap kata yang meluncur atau keluar dari bibir atau lisan kita wajib mengandung kebenaran. Bukan gunjingan, bukan gibah, membicarakan keburukan orang lain, bukan gosip, bukan fitnah. Tetapi sebagai orang yang jujur, yang keluar dari lisan kita ada sesuatu yang baik-baik. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Fal yakul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam saja. Muttafaqun alaih. Yang kedua, jujur dalam berniat atau dan berkehendak. Sidqun fil niyah wal iradah. Yang pertama, sidqun fil qaul. Yang kedua, sidqun fin niyah wal iradah. Tanda niat yang benar, salah satu tandanya berbanding lurus dengan perbuatan dan kehidupan sehari-hari. Mulut dengan hati harus seimbang, harus sama, berbanding lurus. Inilah yang disebut dengan ikhlas, tulus, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat saja belum cukup.
jika tidak diiringi dengan kemauan, niat dan kehendak, dan kejujuran, bahwa dirinya akan berupaya sekuat tenaga mewujudkan niatnya tersebut, tapi tetap ikhlas semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ciri kedua dari orang yang jujur. Yang ketiga, sidqun fil azmi, jujur dalam cita-cita kemauan. Jujur dalam kemauan merupakan usaha agar terhindar dari kesalahan-kesalahan dalam menyampaikan kebenaran. Menyampaikan kebenaran itu wajib. Caranya juga perlu diperhatikan dengan cara-cara yang benar. Metode yang benar. Kita harus berpikir masak-masak, pertimbangkan sebelum bertindak. Atau ketika kita mengirim WA, kita masak-masak, kita baca, kita pikir. Ini sudah cocok atau belum, atau bisa interpretasi, atau bisa menyinggung perasaan orang. Menimbang baik buruk dengan kacamata agama adalah jujur dalam kemauan ini. Pada seseorang telah jujur dalam kemauan, pada saat seseorang telah jujur dalam kemauan, tidak ada hal yang ingin digapai selain melakukan perkara yang dibenarkan oleh Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, sidqun fil wafa bil azmi, jujur dalam menepati janji. Janji dalam Islam harus ditepati. Janji adalah hutang. Karena dia hutang, maka wajib untuk dibayar sesuai dengan nilai yang kita utangi. Menepati janji bukan sembarang sikap. Menepati janji berarti mempertaruhkan harkat dan martabat diri kita di hadapan orang lain demi memberi keyakinan pada orang tersebut bahwa ia sanggup untuk membayarnya. Demikian, itulah ciri yang keempat dari orang yang jujur. Yang terakhir, menurut Imam Al-Ghazali, sidqun fil amal. Sebagaimana Imam Al-Ghazali menyatakan makna jujur dalam niat dan perkataan di atas. Pada bentuk kejujuran yang kelima ini, Imam Al-Ghazali menggarisbawahi agar kita melengkapi diri dengan jujur dalam perbuatan. Berarti dari 5 komponen ini atau 5 bentuk ini, ciri orang jujur menurut Imam Al-Ghazali adalah jujur dalam perkataan, lisannya jujur. Jujur dalam niat dan kehendak, hatinya jujur. Jujur dalam berjanji, dan jujur dalam perbuatan. Antara janji dan perbuatan harus ada kesesuaian. Ini terkadang kita berjanji tapi tidak kita tepati. Mungkin ini juga baik buat para politikus yang berjanji ketika kampanye untuk rakyatnya, bisa menjadikan hal ini sebagai pedoman. Para pendengar rahimakumullah, Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 70-71. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qaulan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Harus jujur. Kata-kata yang keluar dari lisan kita harus benar dalam ayat ini.
Lanjutan ayat tersebut, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan azima. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amal kamu. Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulullah, sungguh dia menang dengan kemenangan yang besar. Dalam ayat ini, Allah memerintahkan kita untuk selalu berkata yang benar, berkata yang jujur. Kalau kita sudah berkata yang benar, sudah beriman, bertakwa, mulut kita selalu keluar yang benar-benar, yang jujur-jujur, Allah akan memperbaiki amal-amal kita, ibadah-ibadah kita, amal sosial kita, amal ritual kita, dosa-dosa yang kita kerjakan Allah ampuni, dan di akhirat kita akan memperoleh kemenangan yang besar, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah tersebut sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Qulil haqqa walau kana murron. Katakan yang sebenarnya walaupun pahit, walaupun berat. Apa maksud hadis ini? Katakan yang sebenarnya walaupun berat, walaupun kita diancam, misalkan diintimidasi, atau diancam mau dibunuh, atau pekerjaan kita terancam, kita akan di PHK, atau kita mau diperkarakan secara pidana, mau dipenjarakan. Tapi karena itu suatu kebenaran, dalam hadis ini kita harus mengatakan yang sebenarnya, walaupun pahit, walaupun berat. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 35, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was-sadiqina was-sadiqat was-sabirina was-sabirat wal khashiina wal khashiat wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was-shaimina was-shaimat wal hafizina wal hafizina furujahum wal hafizat wal dzakirina Allah katsiran wal dzakirat addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Ayat ini tidak membedakan muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Sesungguhnya muslim dan muslimat, muslim laki-laki, muslim perempuan, mukmin, mukminat, laki-laki dan perempuan yang taat, laki-laki dan perempuan yang benar atau jujur, laki-laki dan perempuan penyabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kemaluannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah. Untuk mereka Allah menyediakan ampunan dan pahala yang besar. Di sini Allah menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan tidak dibedakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang membedakan kita adalah takwa kita. Di antara cirinya di sini adalah orang yang jujur, laki-laki atau perempuan, nanti di akhirat mendapat maghfirah, ampunan dari Allah, dan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman pula dalam
surah At-Taubah ayat 119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tetaplah bersama orang-orang yang benar. Ayat ini perlu kita cermati. Karena ayat ini memerintahkan kita untuk bersama-sama orang yang benar. Bergaul dengan orang-orang yang benar. Karena bagaimanapun pertemanan itu mempengaruhi karakter kita atau mempengaruhi sifat kita. Kadang-kadang teman itu bisa mengajak kita kebaikan kalau kita berteman dengan orang baik. Teman itu bisa mempengaruhi kita berbuat jahat kalau kita bergaul dengan orang yang tidak baik. Dalam ayat ini berarti kita perlu mencari teman yang benar, teman yang jujur, teman yang soleh, karena itu akan mempengaruhi perilaku kita. Kita dikhawatirkan terkontaminasi. Hal ini diperingatkan oleh Rasulullah SAW. An Abi Hurairah radhiyallahu an. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol ar-rajulu ala dini khalilih falyanzur ahadukum may yukhalilu. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, tergantung kesolehan temannya. Maka hendaklah ketika bergaul seseorang memperhatikan siapa temannya. Kita suka mendengar ujangan orang tua kita. Kalau kamu bergaul dengan tukang minyak, maka bau minyak itu juga akan sampai kepadamu. Kalau kamu bergaul dengan tukang ikan, pasti bau amis akan juga mengenaimu. Begitu juga bergaul dengan orang jujur, insya Allah kita terpengaruh menjadi orang yang jujur pula. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 152. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan hatta yablugha asyuddah wa auful kaila wal mizana bil qisti. Nah, ini ayat terkait dengan pedagang. Janganlah kamu mendekati atau menggunakan harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat sampai dia mencapai usia dewasa. Nah, ini kalau ada anak yatim, tidak punya, orang tuanya sudah meninggal dua-duanya, anak yatim itu masih kecil, hartanya banyak, nah, diperingati walinya terhadap harta anak yatim. Tetapi dalam konteks ini, ayat yang selanjutnya, sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Wahai para pedagang, sempurnakan takaran dan timbangan dengan adil. Jangan curang. Mengurangi timbangan, itu perbuatan yang curang. Karena bagaimanapun pedagang atau pebisnis yang jujur itu membawa keberkahan. Pedagang pebisnis yang tidak jujur
untungnya tidak berkah, hartanya menjadi panas, tidak membawa ketenangan. Diperkuat dengan firman Allah dalam surah Al-Mutaffifin ayat 1 dan ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza qatalu 'alan nasi yastawfun wa idza qaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celaka orang-orang yang curang. Ini para pebisnis ya. Dalam menakar dan menimbang. Mereka adalah orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Sebaliknya, apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi. Kalau dia beli, dia pengen lebih. Dia jual, dia ngurangi orang. Itu orang yang curang. Orang tersebut celaka di dunia, terlebih-lebih nanti di akhirat. Kita jumpai memang di masyarakat kita banyak pedagang yang nakal. Di berita-berita kedengar ayam tiren dijual, tiren mati kemarin. Dibilang hati padahal marus yang berasal dari darah dibekukan. Ikan daging dikasih borak. Ada berita bakso babi, beras oplosan, BBM oplosan, dan lain-lain tindakan curang yang lainnya. Yakinlah, hidup tidak berkah dari perbuatan curang. Tidak akan selamat dunia akhirat. Hartanya juga membawa ketidaktenangan. Apalagi kalau kita lihat hadis lain, banyak orang nanti menuntut dari perbuatan zolimnya, dibayar dengan amal soleh orang yang berbuat curang. Sampai habis yang orang nuntut, dosa orang yang nuntut dikasih orang yang melakukan kecurangan atau berbuat zolim tersebut. Naudzubillah. Summa naudzubillah. Menurut Imam Nawawi, syiddatul azab lin naqisin fil mikyal wal mizan bisyai' al qalil ala sabilil khofiyah. Sangat pedih, ini tafsirannya, sangat pedih siksaan bagi orang-orang yang mengurangi takaran dan timbangan. Dengan sedikit demi sedikit, walaupun sedikit. Secara diam-diam, itu adalah perbuatan yang curang. Para pendengar rahimakumullah, sebenarnya masih banyak hal-hal yang ingin saya sampaikan terkait ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang curang dan tidak jujur. Nanti pada kesempatan lain, insya Allah di sesi kedua, bab tentang jujur akan kami lanjutkan. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.